Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak Parudia Manangan Sirait atau Pak Rait dalam pelajaran fisika kelas 11. Di pertemuan kita hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang konsep dan prinsip gejala gelombang. Oke, sebelumnya Bapak ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Oke, mari kita pelajari materi ini dengan baik. Gelombang. Oke, mungkin kata gelombang, istilah gelombang sudah sering kalian dengar dalam kehidupan sehari-hari, ya nak ya. Nah, misalnya bencana alam, gelombang tsunami, ya kan? Kemudian kita mendengar radio, gelombang radio. Kemudian ada sinar matahari, gelombang cahaya. Apakah hanya itu gelombang? Nah, coba. Kira-kira yang kalian tahu gelombang apa saja yang kalian ketahui? Coba kira-kira apa aja gelombang yang kalian ketahui? Nah, pasti banyak ya nak ya. Sangat banyak sekali gelombang. Nah, jadi gelombang itu apa sih? Nah, gitu ya kan? Mari kita pelajari dan pahami materi ini dengan baik ya nak ya. Oke. Gelombang itu adalah getaran yang merambat ya. Di dalam perambatannya tidak diikuti oleh berpindahnya partikel-partikel perantaranya. Pada hakikatnya gelombang merupakan rambatan energi. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Energi, rambatan energi atau energi getaran. Ya, seperti itu ya. Jadi makanya kalau gelombang tsunami itu bisa menghancurkan semuanya. Misalnya seperti tsunami di Aceh 2004 ya, karena itu gelombangnya membuat hancur seluruh Aceh. Ya karena artinya di situ berarti gelombang tsunami itu kan medianya apa? Medianya atau mediumnya itu kan air ya nak ya. Dapat menghancurkan. Kenapa bisa dapat menghancurkan? Karena gelombang itu adalah perambatan energi. Jadi energi itu intinya ya nak ya. Jadi kalau dia semakin besar, maka energinya juga semakin besar. Seperti itu. Oke, gelombang menurut arah getarnya dibagi menjadi dua. Nanti akan kita bahas satu-satu. Yang pertama namanya gelombang transversal. Ya, seperti ini gelombang transversal. Ini hanya analoginya. Nanti gambarnya lebih jelas Bapak tampilkan. Kemudian ini gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini searah dengan arah getarnya. Nanti Bapak kasih tahu gambarnya yang lebih jelas. Oke? Baik. Nah, ini gelombang transversal ya. Nah, gelombang transversal itu seperti ini gambarnya. Nah, ini gambarnya ya nak ya. Ini contohnya gelombang pada cahaya dan gelombang pada tali. Jadi apa sih gelombang transversal? Nah, ini dia. Gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Nah, arah getarnya kan gini-gini dia. Set. Berarti kan atas bawah itu arah getarnya. Tapi merambatnya kemana? Merambatnya ke kanan atau ke kiri. Seperti itu. Set ke kanan atau ke kiri dan sebagainya. Seperti itu nak ya. Jadi katanya tegak lurus. Nah, tegak lurus itu berarti arah getarnya naik turun, sedangkan arah rambatnya ke kiri atau ke kanan. Seperti itu nak ya. Itulah gelombang transversal. Contohnya apa? Nah, ini gelombang tali, gelombang air, dan gelombang cahaya, dan lain sebagainya. Oke? Gelombang longitudinal. Nah, ini coba lihat nih. Ini pernah lihat ini enggak? Ini namanya Garputala ya nak ya. Ternyata gelombang yang dihasilkan itu adalah gelombang bunyi. Nah, contoh gelombang bunyi itu adalah gelombang longitudinal. Jadi apakah itu gelombang longitudinal? Kalau gelombang transversal tadi tegak lurus. Oh, berarti kalau gelombang longitudinal sejajar ya atau searah. Jadi gelombang longitudinal itu gelombang yang arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatnya. Jadi kalau arah getarnya ke kanan, berarti arah rambatnya juga ke kanan, seperti itu. Arah getarnya ke kiri, berarti arah rambatnya juga ke kiri. Seperti ini gambarnya ya. Nah, seperti ini. Jadi di situ akan terjadi yang namanya getaran
yaitu ada rapatan, kemudian ada renggangan, ada rapatan, ada renggangan. Seperti itu prosesnya. Jadi seperti ini. Nah, ini seperti partikel udara. Jadi partikel di udara di sini digeser. Nah, jadi ada yang rapat-rapat, ada yang renggang-renggang, ada yang rapat-rapat, ada yang renggang-renggang. Nah, seperti itu ya, nak ya. Jadi itulah gelombang longitudinal. Jadi contohnya itu seperti gelombang bunyi. Nah, itu gelombang longitudinal. Ya, apalagi misalnya selingki. Tahu selingki enggak? Yang bentuknya lentur sekali, bisa digeser-geser. Treng, seperti pegas tapi dia sangat lentur sekali. Nah, itu juga termasuk gelombang longitudinal. Oke? Oke, nah ini contohnya gelombang bunyi dan gelombang pada pegas. Oke? Nah, itu tadi berdasarkan arah getarnya. Nah, sekarang berdasarkan medium perantaranya. Nah, berdasarkan medium perantaranya dibagi dua, namanya gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Oke, mari kita bahas satu-satu. Apa itu gelombang mekanik? Nah, gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium perantara. Ya, jadi dia perlu media perantaranya. Contohnya gelombang pada tali. Nah, gelombang pada tali berarti mediumnya apa? Ya tali gitu ya, nak ya. Kemudian gelombang air. Gelombang air berarti mediumnya apa? Air, partikel-partikel air ya. Nah, kemudian apalagi misalnya gelombang bunyi. Mediumnya apa? Medium gelombang bunyi yaitu udara, ya kan? Apalagi yang kalian tahu? Gelombang yang memerlukan medium perantara. Oke, nanti coba kalian cari sendirian ya. Oke. Kalau gelombang elektromagnetik apa, Pak? Berarti sebaliknya, gelombang yang tidak perlu media perambatan ya. Contohnya apa? Yaitu sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang radar, gelombang TV, gelombang radio. Nah, itu semua adalah jenis gelombang yang tidak memerlukan medium perantara. Ya, nak ya. Jadi jenis-jenis gelombang elektromagnetik ini itu dapat merambat di mana saja. Nah, seperti itu, nak ya. Nah, jadi contohnya misalnya apa, Pak? Misalnya ketika orang berada di Mars. Nah, ini contoh nih misalnya. Ketika orang berada di Mars, apakah mereka bisa berkomunikasi tanpa menggunakan gelombang elektromagnetik? Tentu tidak bisa. Ketika kau misalnya si X dengan si Y sedang berbicara di Mars, apakah suara si X akan kedengaran oleh si Y? Tidak ya, nak ya. Kenapa? Karena di luar angkasa itu tidak ada udara. Sedangkan medium perambatan gelombang bunyi itu adalah udara. Seperti itu, nak ya. Jadi apa yang digunakan, Pak? Menggunakan gelombang radio. Seperti itu ya, nak ya. Jadi mereka seperti ada alatnya. Nah, itulah menggunakan prinsip gelombang radio. Oke, kemudian gelombang menurut amplitudo dan fasenya. Nah, apa sih itu amplitudo? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Nah, oke, gelombang berjalan dan gelombang diam atau stasioner atau gelombang berdiri namanya ya. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, ini yang pertama. Ini adalah gelombang berjalan. Nah, istilah gelombang berjalan itu ada banyak nanti yang perlu kalian ketahui ya, nak ya. Nah, ini contohnya gelombang berjalan ini seperti pada gelombang tali ya, nak ya. Naik turun, naik turun, naik turun dan seterusnya. Nah, jadi ada beberapa istilah. Yang pertama namanya puncak gelombang. Puncak gelombang itu yang mana namanya puncak? Yang namanya puncak itu berarti ini titik A, titik E. Nah, itu namanya puncak. Kemudian ada namanya dasar gelombang. Dasar gelombang itu berarti yang mana dasar? Berarti dasar itu titik C dan titik G ya. Kemudian yang ketiga ada bukit gelombang. Bukit gelombang. Yang mana bukit? Yang mana bentuknya bukit? Ya ini dari O, A sampai B. Kemudian mana lagi? Dari D, E sampai F. Nah, itu namanya bukit gelombang. Apalagi? Kemudian ada lembah. Lembah gelombang yang mana? Ini lembah B, C, D atau F, G, H. Nah, itu lembah gelombang ya. Kemudian amplitudo. Amplitudo itu yang mana? Perpindahan maksimum, yaitu dari A aksen sampai A. Nah, ini A aksen sampai A. Nah, ini dari A aksen ini
dari titik timbangnya sampai ke puncaknya ini. Nah, itu ya. Atau dari sini sampai ke E. Atau dari C aksen ke C juga itu sama. Karena apa? Karena simpangan terjauh baik di atas maupun di bawah itu sama, tapi nilainya yang beda. Kalau di atas itu positif, yang di bawah negatif. Gitu aja kok. Kemudian ada panjang gelombang. Panjang gelombang itu jarak antara dua puncak berurutan. Misalnya dari A ke E atau jarak dua dasar berurutan C ke G. Nah, misalnya nih. Nah, ini dari A sampai ke E. Ini kan dari sini. Nah, itu namanya satu lambda. Itu satu panjang gelombang. Atau dari titik C sampai ke titik G. Nah, seperti itu nak ya. Nah, itu satu lambda juga, satu panjang gelombang. Atau dari titik setimbang ke titik setimbang. Misalnya dari titik O sampai ke titik D. Nah, itu juga satu lambda atau satu panjang gelombang. Jadi cara ngingatnya gini nak. Kalau ini hitungannya dari sini kemari itu seperempat, dari sini kemari seperempat, dari sini kemari B ke C seperempat, dari C ke D seperempat. Jadi seperempat dikali 4 ya 1, berarti satu panjang gelombang. Jadi kalau misalnya dari titik O sampai ke titik H itu berapa lambda? Kita hitung aja. 1, 2. Oh, berarti ini ada 2 lambda, 2 panjang gelombang. Berarti kalau dari titik O sampai ke A itu berapa? Seperempat. Berarti kalau dari titik O sampai ke titik B berapa? Setengah. Berarti kalau dari titik O sampai ke titik C berapa? 3/4. Berarti kalau dari titik O sampai ke titik D berapa? 1. Begitu juga. Berarti dari titik A ke titik B berapa? Seperempat. Dari titik A sampai ke titik C berapa? Setengah. Dari titik A sampai ke titik D berapa? 3/4. Dari titik A sampai ke titik E berapa? 1. Gitu caranya. Dari titik A sampai ke titik F berapa? Berarti 1/4. Dari titik A sampai ke titik G berapa? 1/2. Dari titik A sampai ke titik H berapa? 1/3/4. Nah, gitu ya. Jadi 1/4 nilainya. Kalau dari sini kemari, ini kemari, ini kemari, ini kemari. Nah, hitungannya gitu dia. Gampang ya? Oke? Kemudian periode. Periode yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh A ke E atau C ke G. Artinya waktu yang ditempuh untuk satu panjang gelombang gitu ya nak ya. Misalnya gini, dari titik O sampai ke titik D ini berapa waktunya? Nah, kan ada waktu kemari untuk sekali bergetar dia gitu ya nak ya. Nah, itu juga namanya periode. Oke? Baik. Nah, kemudian ada juga istilah yang namanya gelombang berjalan itu apa sih Pak? Nah, ini Bapak kasih tahu namanya. Gelombang berjalan itu yaitu gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik dilalui gelombang. Jadi dia sama terus, baik di atas maupun di bawah, amplitudonya itu selalu sama dan fasenya selalu sama. Seperti gambar yang tadi itu nak, gelombangnya set. Nah, itu adalah gelombang berjalan. Oke, kemudian ada yang namanya titik-titik tertinggi pada gelombang disebut puncak gelombang. Itu yang tadi ya, sudah Bapak kasih tunjuk ya. Kemudian ada titik-titik terendah namanya apa? Namanya lembah gelombang. Kemudian ada namanya amplitudo. Amplitudo tadi sudah Bapak kasih tahu yaitu perpindahan maksimumnya ya, atau jarak maksimumnya yaitu ketinggian maksimum puncak maupun kedalaman maksimum puncak. Jadi baik di atas maupun di bawah itu namanya amplitudo. Tapi nilainya kalau di atas positif, di bawah negatif. Itu ya, ya. Relatif terhadap titik setimbangnya. Nah, itu tadi titik setimbang itu yang rata itu. Nah, itu gelombangnya kayak gini, nah itu amplitudonya. Itu amplitudo puncaknya. Ke bawah pun juga itu juga amplitudonya namanya. Oke? Kemudian ada yang namanya periode gelombang. Nah, itu tadi sudah Bapak kasih tahu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang ya. Kemudian ada panjang gelombang. Nah, itu tadi sudah Bapak kasih tahu, dua puncak berurutan atau dua dasar berurutan. Kemudian frekuensi. Nah, frekuensi itu apa? Frekuensi itu banyaknya gelombang. Artinya kayak tadi, 1, 2, 3. Nah, itu banyaknya gelombang ya, itu namanya frekuensi. Ya. Kemudian ada cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu berarti apa? Kecepatan perambatan gelombang, yaitu jarak yang ditempuh tiap gelombang tiap satuan waktu. Oke? Nah, itu istilah-istilah pada gelombang berjalan.
Nah, kita selanjutnya bahas yaitu tentang periode dan frekuensi, ini spesial. Nah, kalau periode tadi itu kan adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang ya. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya gelombang yang ditempuh tiap satuan waktu. Kebalikannya, sehingga dirumuskanlah periode itu adalah T per N, yaitu waktu yang diperlukan untuk merambat dibagi banyaknya gelombangnya. Kemudian bisa juga dicari bahwa tadi Bapak katakan bahwa periode itu adalah kebalikan dari frekuensi. Jadi T itu sama dengan 1 per F. Nah, T itu adalah periode, F itu adalah frekuensi, T kecil itu adalah waktu merambatan, dan N itu adalah banyaknya gelombang. Oke? Itu frekuensi yaitu kebalikannya. Maka F itu sama dengan N per T. Kalau T itu tadi T per N. Nah, kebalikannya berarti. Nah, jadi frekuensi itu adalah banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Atau F itu sama dengan 1 per T, kebalikannya gitu ya nak ya. Oke, selanjutnya itu persamaan gelombang, yaitu persamaan apa? Persamaan kecepatan gelombang. Jadi apa hubungan antara kecepatan, panjang gelombang, dan frekuensi atau periode? Nah, ini dia rumusnya. Jadi kecepatan itu adalah lambda dikali frekuensi. Lambda itu adalah panjang gelombang dan F itu adalah frekuensi ya. Atau bisa juga dicari dengan V sama dengan lambda per T. Kenapa? Karena F itu sama dengan 1 per T. Berarti bisa dibuat menjadi lambda per T. Nah, gitu ya. Nah, ya diganti F-nya dengan seperti. Paham ya? Oke? Nah, V itu apa? V itu kecepatan, lambda itu apa? Panjang gelombang, F itu apa? Frekuensi, T itu apa? Periode. Nah, ini semua sudah ada Bapak buat satuannya ya. Kita masuk ke contoh soal. Oke, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah gelombang pada permukaan air dihasilkan dari suatu getaran yang frekuensinya 30 Hz. Nah, ini berarti F-nya frekuensi. Jika jarak antara puncak dan lembah gelombang yang berturutan adalah 50 cm. Jarak antara puncak dan lembah. Nah, itu berapa lambda? Berapa panjang gelombang itu? Nah, seperti yang Bapak katakan tadi. Dari puncak ke titik setimbang seperempat. Dari titik setimbang ke lembah berarti berapa? Setengah. Oh, berarti dari puncak ke lembah itu adalah setengah panjang gelombang. Maka yang diketahui ini frekuensinya 30 Hz dan setengah lambda karena setengah panjang gelombang yaitu 50 cm. Nah, kalau setengah lambda 50 cm berarti satu lambda berapa? Setengah pindah ke kanan, berarti dikali 50 kali 2. 50 kali 2 berapa? 100 cm. Oke, maka didapatlah 1 meter. Nah, yang ditanya adalah hitunglah cepat rambat gelombang, berarti kecepatannya V-nya. Oke, langsung masukkan aja. Apa tadi rumus P? P sama dengan lambda kali F atau lambda per T. Berarti 1 kali 30. Bapak itu 30 meter per sekon. Ya, masih gampang ya itu perhitungannya. Oke, contoh yang kedua. Sebuah kapal melempar sauh pada suatu lokasi dan diombang-ambingkan gelombang naik turun. Jika jarak antara puncak puncak ke puncak 20 meter dan laju gelombangnya 5 meter per sekon. Oke. Berapa lama waktu delta T yang dibutuhkan kapal untuk bergerak dari puncak ke dasar lembah gelombang? Dari puncak ke dasar. Nah, dari puncak ke dasar. Puncak ke dasar. Oke, itu berapa lambda, nak? Nah, itu adalah setengah lambda kan? Oke, jadi kita jawab ya. Nah, jadi diketahui V itu sama dengan lambda per T, maka T itu sama dengan lambda per V. Berarti panjang gelombang dibagi kecepatan. Panjang gelombangnya berapa? Panjang gelombangnya 20, sedang kecepatannya 5. Berarti periodenya berapa? 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 berapa? 4. Oh, berarti periodenya 4 sekon. Nah, itu periodenya 4 sekon. Maka waktu yang ditempuh dari puncak ke lembah adalah setengah dari periodenya atau periodenya, yaitu berapa? 2 sekon. Karena tadi kan Bapak katakan waktu yang diperlukan dari puncak ke lembah. Berarti itu kan setengah. Berarti setengah dari 4 itu berapa? Ya 2. Gitu caranya. Paham ya? Kecepatan gelombang pada tali atau kawat. Nah, kecepatan pada tali atau kawat itu juga bisa dicari, yaitu menggunakan rumus ini.
V sama dengan akar tegangan tali dibagi rho L. Oke, apa sih keterangannya? Nah, ini dia. V itu adalah kecepatan gelombang dan T itu tegangan tali. Tegangan talinya. Kemudian rho L itu adalah massa dibagi panjang talinya. Jadi rapat massa per satuan panjang. Jadi satuannya itu kilogram per meter. Itu ya. Nah, ini untuk mencari kecepatan gelombang pada tali atau kawat. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke persamaan umum gelombang berjalan. Nah, persamaan umum gelombang berjalan, nah kan ada namanya persamaan simpangan. Nah, persamaan simpangan artinya gini, setiap titik pada gelombang itu, pada gelombang berjalan itu berbeda-beda setiap titik, ya. Nah, artinya ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di puncak, ada yang udah turun, ada yang udah di lembah. Nah, itu setiap titiknya kan berbeda. Nah, itu namanya persamaan simpangan. Simpangan itu adalah jarak yang ditempuh dari titik setimbangnya. Seperti itu, nah ya. Nah, jadi cara mencari simpangannya itu, yaitu ini rumusnya. YP sama dengan, atau Y aja sama dengan A amplitudo sin omega T kurang KX. Nah, ini sebenarnya nilainya bisa plus minus. Kenapa bisa plus minus? Dalam artian gini, kalau gelombangnya merambat dari kiri ke kanan, maka itu namanya positif. Negatif, namanya negatif. Sedangkan kalau dari kanan ke kiri, itu nanti ininya negatif. Nah, jadi ini nilainya sebenarnya plus minus ya, nak ya. Nilainya ini plus minus. Omega T plus minus KX, gitu ya. Tapi keseringan nanti negatif gitu. Kalau negatif berarti artinya dia merambat dari kiri ke kanan gitu ya, nak ya, rambatan gelombangnya. Tapi kok nanti misalnya ada positif, berarti gelombangnya itu merambat dari kanan ke kiri. Ingat aja itu ya, nak ya. Kemudian ini pun amplitudonya, nak. Ini bisa plus minus juga nilainya, nilai amplitudo. Bisa positif kalau dia merambat mulai dari atas ke bawah. Kalau dia misalnya negatif, berarti dia mulai dari bawah ke atas. Nah, gitu cara merambat gelombangnya. Itu aja membedakan ya, nak ya. Jadi itu harus kau pahami. Nah, kemudian atau bisa dibuat menjadi asin 2V kali T per T kurang X per lambda. Nah, artinya gini, mengapa bisa seperti itu, Pak? Nah, ini. Karena nilai omega, ini kan omega. Omega itu adalah 2V per T. Ya, 2pi dibagi periode atau 2pi kali frekuensi. Nah, gitu ya, nak ya. Jadi ini kita ganti, omega ini kita ganti menjadi 2pi per T, 2pi per T, 2pi per T. Nah, gitu ya. Kemudian nilai K di sini, K itu adalah bilangan gelombang, nilainya yaitu 2pi per lambda. 2pi per lambda. K ini kita ganti menjadi 2pi per lambda, 2pi per lambda. Oke, paham, ngerti ya? Oke? Nah, jadi ini kita ganti, kita masukin. Nah, mencari omega itu 2pi per T, mencari bilangan gelombang itu 2pi per lambda. Sehingga didapatlah asin 2pi, buka kurung, T per T besar, periode, kemudian X dibagi lambda. Oke? Nah, gitu ya, nak ya. Kemudian, kecepatan getaran partikel di titik P. Nah, kan ada kecepatan bergetar ya. Kecepatan bergetar itu ya berarti yang naik turun, naik turun, naik turun, naik turun itu. Nah, itu kecepatan bergetar. Ya, maka dirumuskanlah itu omega dikali amplitudo cos omega T kurang Kx. Oke. Sedangkan kalau dia kecepatan di titik P-nya, tapi kalau dia kecepatan maksimumnya yaitu tinggal omega kali A. Cos omega T kurang Kx ini hapus. Nah, itu untuk maksimum. Oke, paham? Kemudian percepatannya. Nah, kan ada percepatannya untuk naik turun. Nah, untuk mencari percepatannya yaitu min omega kuadrat kali A sin omega T kurang Kx. Nah, sin omega T kurang Kx itu adalah Y kan? Maka bisa kita ganti menjadi min omega kuadrat kali Y. Gitu ya, nak ya. Nah, untuk mencari percepatan maksimumnya ya hapus aja sin omega T kurang Kx-nya. Berarti tinggal percepatan maksimumnya min omega kuadrat kali amplitudo. Ini bacanya omega ya, nak, jangan bingung ya. Oke? Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga istilah sudut fase, fase dan beda fase. Nah, kalau sudut fase itu yang ini, 2pi T per T X kurang lambda. Nah, ini namanya sudut fase. Karena kalau di depan sin, cos, tan, trigonometri itu adalah menyatakan sudut, berarti nilai sudutnya. Ini sudut fase, simbolnya theta P. Ya, 2pi T per T kurang X per lambda. Ini namanya sudut fase. Nah, kalau T per T kurang X per lambda, nah ini namanya fase. Nah, beda fase, beda dengan sudut fase.
Nah, kalau fase itu simbolnya gamma P. Nah, ini gamma P. Kemudian delta X per lambda, nah itu beda fase. Nah, itu namanya beda fase. Delta X per lambda. Itu namanya beda fase. Simbolnya delta gamma. Oke? Kita masuk ke contoh soal. Persamaan gelombang berjalan pada sutas tali dinyatakan dengan Y sama dengan 0,02 sin 20 Vt kurang 0,2 Vx. Jika X dan Y dalam cm dan T dalam sekon, tentukanlah A amplitudo, B panjang gelombang, C kelajuan perlambatan, D bilangan gelombang, dan E frekuensi gelombang. Oke, nah ini persamaan gelombangnya. Y 0,02 sin 20 Vt 0,2 Vx. Nah persamaan gelombang tadi ingat ya, ini persamaan gelombang. A sin omega T kurang Kx. Oke, nah berarti di sini A-nya yang mana? A-nya berarti 0,2, omeganya mana? 20 V, K-nya mana? 0,2 V. Nah, jadi Bapak buat seperti ini. Nah, ini. Y sama dengan 0,02 itu amplitudo, 20 V itu omeganya, kemudian 0,2 V itu adalah K-nya. Jadi dibuat menjadi persamaan gelombang dulu dia, gitu ya nak ya. Nah, maka amplitudonya berapa? Yang ditanyakan amplitudo, maka amplitudonya itu 0,02 cm karena satuannya dalam cm. Kemudian panjang gelombangnya, lambdanya yaitu ini, kita cari dari rumus K. K sama dengan 2pi per lambda. Maka lambda sama dengan dibalik 2pi per K. Oke, gitu ya. Jadi 2pi per K berarti 2pi dibagi K-nya berapa tadi nak? 0,2pi. 0,2 V. 2 V per 0,2 V itu dapatnya berapa? 10 cm. Oke. Kelajuan tadi apa rumusnya? Kelajuan perlambatan yaitu V sama dengan omega per K, atau bisa juga tadi apa nak? Lambda kali frekuensi. Oke, itu sama aja, nggak usah bingung ya. Omega per K. Jadi frekuensi sudutnya dibagi bilangan gelombangnya. Nah, berapa tadi omeganya? Omeganya yaitu 20 V. Kemudian K-nya 0,2 V dibagi, jadi dapatlah 100 cm per sekon, gitu ya nak ya. Atau bisa juga mencari dari lambda per T atau lambda kali frekuensi, sama aja nanti hasilnya. Kemudian D bilangan gelombang itu tadi K. K sama dengan 2pi per lambda, 2pi dibagi 10, yaitu 0,2. Sebenarnya nggak usah dicari lagi pun sudah diketahui, yaitu 0,2 V. Oke. Frekuensi yaitu dari mana tadi? Rumus omega. Omega tadi 2V kali F atau 2V per T. Maka omeganya 20V, kemudian 2 kali V kali F. Maka yang ditanya F. Maka F sama dengan 20V per 2V. Dapatlah 10 Hz. Nah, seperti itu nak ya. Oke? Oke, mungkin itu aja dulu materi kita hari ini. Nah, ini tugas untuk kalian. Coba kalian kerjakan nanti ya, ada 2 soal, nanti kumpulkan di classroom kita. Oke, demikian pertemuan kita hari ini, semoga kalian dapat memahaminya. Bapak sudahi, selamat pagi.